Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar berita tersebut melalui siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Bapak, ada bom kecil di sini. Halo. Hiroshima dan Nagasaki dibom. Nippon sudah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan dari Nippon. Kita harus mencari kemerdekaan sendiri. Nippon sudah kalah telak. Kita harus buktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Maka proklamasikanlah secepatnya. Aku harus membicarakan ini dulu dengan Laksamana Maeda. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Bung harus segera memisahkan diri dari mereka. Mereka masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Kalah. Mereka masih bisa angkat senjata. Cukup. Tidak ada gunanya kita saling menguncikan. Tidak peduli Nippon menang atau tidak. Yang terpenting tidak terjadi pertumpahan darah. Hidup yang tidak dipertahankan. Tidak ada yang dibenarkan, Bung. Para pemuda mengadakan rapat yang dihadiri oleh Hoerul Saleh, Johan Nur, Kusnandar Subadjo, Wikana Margono, serta Alamsyah. Mereka sepakat mendesak Soekarno-Hatta. Malam harinya, golongan muda pergi ke rumah Soekarno untuk menyampaikan gagasan dari para pemuda. Adu mulut pun tak terhindar. Mereka menuntut agar pengumuman proklamasi dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika mereka menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Proklamasi kemerdekaan, secepatnya. Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa meninggalkan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Saya harus mendiskusikan ini dulu kepada anggota PPKI yang lain. Bersabarlah. Kita harus mendiskusikan ini dengan PPKI, sebab PPKI badan yang mengurus kemerdekaan di Indonesia. Kalau Bung tetap seperti ini, kami akan... Akan apa? Ini leherku. Bawa ke pojok sana. Bunuh saya sekarang juga. Jangan tunggu sampai besok. Maksud kami bukan seperti ini, Bung. Kami mengingatkan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia. Namun, usaha tersebut gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Mereka lalu sepakat
untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bagaimana bisa kemerdekaan kita diserahkan ke PPKI? PPKI adalah badan bentukan Jepang. Jika proklamasi tetap diberikan kepada PPKI, apa gunanya perjuangan kita selama ini? Kemerdekaan Indonesia adalah milik kita, bukan tentara Jepang. Lalu kita harus bagaimana? Kita harus bergegas menemukan solusi. Kita harus menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Apa maksudmu, kawan? Benar, Soekarno dan Hatta harus kita jauhkan dari golongan tua dan pemikiran yang kolot, maka kemerdekaan akan ada di tangan kita. Kaum muda membuat siasat yang unik. Mereka membagi kelompoknya menjadi 2 bagian kelompok kecil yang bertugas membuat keributan seolah akan terjadi penyerangan ke Jakarta. Hoirul Saleh dan kawan-kawan memengaruhi Soekarno dan mengatakan bahwa Soekarno tidak pergi dari rumahnya, maka ia akan ditangkap oleh Jepang karena dianggap sebagai pelopor penyerangan kaum muda di Jakarta. Pekerjaan siapa ini? Syahrir. Keesokan harinya, Ahmad Subarjo rela mempertaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mau apa, Bung? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Mau apa kalian? Mau menembak saya? Subarjo. Hatta. Subarjo. Soekarno. Bagaimana keadaan Jakarta sekarang? Tidak apa-apa. Di Jakarta tidak ada revolusi apa-apa. Jadi kita sudah membuang waktu kita dan kembali dengan sia-sia. Namun, satu hal yang pasti, Kaisar Hiro telah menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Nippon sudah habis. Subarjo benar, kita harus kembali secepatnya ke Jakarta. Benar, mari kita proklamasikan. Segera. Akhirnya, golongan tua dan golongan muda menyepakati bahwa pengumuman proklamasi harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Kemudian Soekarno mendatangi markas Jepang dan menagih kemerdekaan Indonesia yang telah Jepang janjikan akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Pihak Jepang dan Indonesia berdebat. Untuk menghindari campur tangan Jepang, pembuatan rumusan proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Jepang yang telah membantu Indonesia. Hatta. Soekarno. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Bagaimana, Bu? Kita tidak ada yang membawa teks proklamasi yang pernah kita tulis. Di antara kita bertiga, Bung Hatta yang tata bahasanya paling bagus. Tapi Bung yang menulisnya kan? Ya. Indonesia tanah air beta, pusaka
Pengetikan naskah proklamasi dilakukan oleh Sayuti Melik atas permintaan Soekarno. Bersama BM Dia, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tanah Laksamana Maeda. Saat proses pengetikan naskah proklamasi, terdapat beberapa kali perubahan penulisan kata yang akhirnya menghasilkan teks proklamasi sampai sekarang ini. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup mata. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan. Berita proklamasi disebarkan melalui media cetak dan radio. Berita tersebut dengan cepat menyebar. Rakyat kemudian berkumpul ke depan rumah Soekarno dalam keadaan Soekarno sedang sakit. Ia pun menunggu sampai Hatta datang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya sudah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting dalam sejarah kita berpuluh-puluh tahun, berarti 100 tahun. Bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Juga di zaman impor, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tampaknya saja kita menyadari kita di depan mereka. Tapi pada hakikatnya tetap kita menyusul terhadap. Sekarang tibalah saatnya kita untuk mengambil nasib bangsa dan tanah air kita dan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri yang akan berdiri kuat. Sawi saudara-saudara dengan ini, ana perubahan nasib kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.